Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Implementasi Konsep Green City pada Kawasan Perkotaan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Arif Nugroho, STMT. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Amaida Akda Putri, kemudian Fikri Said, dan juga Oga Malia Somusinamu. Pada latar belakang pada tugas ini, yaitu di mana kota hijau atau Green City sendiri disebut sebagai sebuah konsep perencanaan kota yang berkelanjutan atau sustainable, di mana kota hijau atau Green City ini merupakan konsep perkotaan, di mana masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan juga sosial budaya harus seimbang demi generasi mendatang yang lebih baik. Pada kawasan lokasi studi, yaitu kawasan perkotaan Maminasata, adalah sekumpulan kawasan perkotaan yang terdiri dari Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan Maros di Kabupaten Maros. Kemudian, kawasan perkotaan Maminasata ini juga menghadapi masalah, yaitu masalah pengelolaan sampah yang buruk, kemacetan, dan juga banjir, serta partisipasi masyarakat yang rendah dalam penanganan lingkungannya. Oleh karena itu, mengembangkan konsep kota hijau adalah salah satu langkah yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah kota dengan mewujudkan kehidupan sosial, ekonomi, dan juga ekologis yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai solusi untuk masalah kota. Rumusan masalah pada tugas kali ini yaitu adalah bagaimana implementasi konsep Green City pada kawasan perkotaan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian, bagaimana faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat penerapan Green City di kawasan Kabupaten Maros dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi konsep Green City pada kawasan perkotaan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian sasaran pada penelitian kali ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk mengidentifikasi implementasi konsep Green City pada kawasan perkotaan dan juga untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung dan juga faktor yang menghambat penerapan Green City di Kabupaten Maros. Lokasi studi pada penelitian kali ini yaitu adalah Kabupaten Maros, di mana kabupaten ini merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana kabupaten ini memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1954 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619 km persegi dan juga berpenduduk sebanyak 3.053.121 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu 218,09 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2019. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu implementasi konsep dari Green City di Kabupaten Maros, di mana pada pengimplementasian konsep Green City itu sendiri memiliki 8 atribut. Yang pertama adalah Green Planning and Design, di mana pada Kabupaten Maros memiliki model penerapan ada dua, yaitu yang pertama adalah Compact City dengan penerapan untuk pengembangan perumahan dan permukiman seperti di Kecamatan Moncongloe itu menjadi salah satu perkembangan yang pesat. Namun pembangunan masih bersifat horizontal, belum ada rencana pembangunan dan pengembangan bangunan vertikal. Untuk model penerapan yang kedua adalah mixed use. Dengan penerapan yaitu pemerintah sudah menyusun pola perencanaan campuran atau mixed use seperti di Kecamatan Moncongloe dan semua perencanaan telah terjun dengan baik. Sehingga realisasi dari konsep perencanaan dan perencanaan kecamatan di Moncongloe yang berbasis kota hijau ini sudah baik, namun belum maksimal, di mana pemerintah telah membuat rencana dan program yang akan dikembangkan ke depannya. Namun implementasi masih didominasi dengan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman. Next. Yang selanjutnya adalah Green Open Space, di mana pada atribut ini di Kabupaten Maros memiliki 6 model penerapan, yaitu yang pertama adalah taman lingkungan, di mana pada taman lingkungan ini sudah ada arahan untuk pengembangan taman lingkungan itu sendiri, namun belum tertera di dalam RDTR. Untuk yang kedua adalah taman kota, di mana sudah ada arahan untuk pengembangan taman kota, namun belum tertera dalam RDTR. Untuk yang ketiga adalah RTH jalur hijau, di mana pada fungsi RTH jalur hijau ini
baru sebatas fungsi estetika, belum memenuhi fungsi ekologis. Yang selanjutnya adalah taman kota di mana sudah ada penerapan, namun untuk fungsi dan luasan dari taman kota itu sendiri belum memenuhi standar. Yang kelima adalah pertanian perkotaan, di mana pada penerapan pertanian perkotaan ini berupa sawah maupun kebun dengan kegiatan pertanian yang produktif, namun belum adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengelola pertanian perkotaan. Yang terakhir adalah tempat pemakaman umum, di mana fungsi utama pada TPU seperti daya tampung harus terpenuhi dengan baik, sehingga fungsi RTH dapat dikembangkan dengan cara pengurangan penggunaan beton pada desain makam sehingga akan memaksimalkan area hijau untuk daerah resapan air. Next. Yang selanjutnya adalah atribut greenwash, di mana untuk kondisinya sendiri di Kabupaten Maros, ini kondisi pengelolaan sampah masih sangat buruk karena kebiasaan warga setempat yang masih membakar sampahnya di saluran drainase yang kering atau bahkan di lahan-lahan yang terbuka. Di mana pada model penerapannya terdapat 4 model penerapan, yaitu yang pertama adalah penerapan konsep 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Di mana untuk penerapannya sendiri belum ada konsep perencanaan, namun hanya diberi himbauan dari pemerintah kabupaten. Begitu juga dengan model penerapan pemilahan bank sampah, ini belum ada konsep perencanaan, namun hanya diberi himbauan dari pemerintah kabupaten. Untuk yang ketiga adalah pengolahan limbah cair rumah tangga, di mana untuk penerapannya sendiri itu belum ada arahan. Yang keempat adalah pengolahan sampah di TPS. Untuk penerapannya sendiri sudah ada pengolahan sampah existing. Sehingga dalam penerapan greenwash ini diperlukan upaya penyadaran dan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Di mana solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan maupun kampanye secara kontinu mengenai bahaya pembakaran sampah dan pentingnya pengelolaan sampah 3R kepada masyarakat. Next. Atribut yang keempat pada konsep Green City adalah green green transportation, di mana untuk penerapannya sendiri terdiri dari 4, yaitu model penerapan yang pertama adalah jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, jalur angkutan umum massal, dan jalur bus rapid transit atau BRT. Di mana untuk penerapannya sendiri di Kabupaten Maros belum ada penerapan, namun sudah ada arahan. Sehingga pada penerapan green transportation ini belum cukup baik, di mana seperti jalur pejalan kaki atau pedestrian yang ada di Kecamatan Moncongloe hanya sebatas pada trotoar dan jalur penyeberangan. Kondisinya pun masih memprihatinkan. Hal ini diakibatkan oleh adanya alih fungsi jalur pejalan kaki, banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar jalur pejalan kaki menjadikan aktivitas penggunaan jalan pun menjadi terganggu. Dari segi fisik, masih banyak fasilitas bagi jalur pejalan kaki yang kurang, seperti tidak adanya lampu tanda penyeberangan bagi masyarakat yang ingin menyeberang di zebra cross. Pengembangan jalur bebas hambatan dan jalur BRT pun masih berada dalam tahap perencanaan dan belum terimplementasikan di lapangan. Next. Eh, Selanjutnya untuk atributnya yaitu green water, di mana untuk model penerapannya sendiri ada dua. Yang pertama yaitu penerapan biopori, di mana penerapannya sendiri ini sudah ada dan diwajibkan bagi para pengembang untuk melakukan penerapan biopori terhadap masing-masing kawasan perumahan dan permukiman. Yang selanjutnya ada pengelolaan air hujan perkotaan, di mana penerapannya ini sudah ada waduk eh sudah ada lokasi waduk existing yang dimasukkan ke dalam Perda. Sehingga untuk penerapan green water ini sudah direalisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah, meskipun belum sempurna seutuhnya dikarenakan masih ada beberapa permasalahan perkotaan yang terjadi di Kecamatan Moncongloe, seperti permasalahan banjir yang kerap terjadi pada saat musim hujan tiba. Saat ini pemerintah daerah masih berfokus pada pembangunan sumur resapan dan biopori. Un- Selanjutnya ada atribut green energy, di mana di sini ada dua model penerapan. Yang pertama untuk energi matahari, penerapannya sendiri masih belum ada, namun ada sedikit penggunaannya melalui penerangan lampu jalan yang menggunakan tenaga surya. Yang selanjutnya ada kabel jaringan bawah tanah, di mana penerapannya ini ada penggunaan kabel jaringan bawah tanah yang melintasi di Kecamatan Moncongloe melalui jalur Kima atau kawasan industri Makassar menuju Gardu Induk Daya Baru.
Sehingga untuk penerapan energi ini belum sepenuhnya dijalankan karena penerapan penggunaan lampu tenaga surya hanya diterapkan pada bagian lampu jalan. Untuk atribut selanjutnya yaitu green building, di mana untuk penerapan konsep ini hanya sebatas rencana dan belum ada implementasi. Menurut beberapa sumber yang telah ditemui, Kabupaten Maros memang belum memiliki bangunan hijau yang sesuai dari ketentuan bangunan hijau itu sendiri. Untuk atribut terakhir yaitu green community, di mana ada dua model penerapannya. Yang pertama untuk mode partisipasi masyarakat. Untuk penerapannya pemerintah masih belum merencanakan kegiatan sosialisasi peduli lingkungan. Namun telah ada kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan Kecamatan Moncongloe. Kemudian ada komunitas masyarakat. Untuk penerapannya sendiri, komunitas masyarakat yang telah terbentuk saat ini hanyalah KNPI, yaitu Karang Taruna yang ada di masing-masing desa setempat. Sehingga untuk penerapan model Green Community ini masih belum terrealisasikan dengan baik karena pemerintah setempat masih mengandalkan Karang Taruna yang diharapkan ke depannya agar masyarakat sekitar lebih aktif dan giat dalam membentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap kota hijau dan perlu adanya bantuan dari pemerintah setempat khususnya sosialisasi kepada masyarakat umum terkait pentingnya perencanaan kota hijau. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat eh, terhadap implementasi Green City yang ada di Kabupaten Maros. Untuk faktor pendukungnya sendiri ada posisi yang pertama ada posisi Kabupaten Maros yang dekat dengan kota metropolitan Makassar. Yang kedua, memiliki banyaknya akses masuk baik dari Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar. Yang ketiga, memiliki banyak lahan kosong untuk memulai pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, memiliki rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang dapat memicu kegiatan perekonomian berjalan lancar. Sedangkan untuk faktor penghambatnya sendiri, yang pertama ada Kabupaten Maros sendiri sering terjadi bencana banjir. Yang kedua, pembakaran sampah oleh masyarakat dapat mengancam kesehatan masyarakat. Yang ketiga, masih terdapat daerah perbukitan sehingga berpotensi terjadi bencana tanah longsor. Yang keempat, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penerapan konsep kota hijau. Dan dari pemaparan kali ini, yang pertama adalah berdasarkan pembahasan implementasi dari 8 atribut Green City pada kawasan Kabupaten Maros dapat diketahui bahwa 4 dari 8 atribut kota hijau telah terrealisasikan, yaitu Green Planning and Design, Green Open Space, Green Water, dan juga Green Energy. Sedangkan indikator Green Building, Green Waste, Green Transportation, dan juga Green Community belum terrealisasikan dengan maksimal. Yang kedua, dalam menerapkan 8 indikator kota hijau, Kabupaten Maros sudah mulai diterapkan walaupun belum dilaksanakan secara maksimal. Saat ini pemerintah Kabupaten Maros sedang berupaya menangani faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam implementasi konsep Green City di Kabupaten Maros dalam beberapa aspek masalah yang dirumuskan oleh Kabupaten Maros sebagai masalah yang harus ditangani. Lesson learned pada pemaparan kali ini yaitu partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sangat diperlukan agar program yang dijalankan dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi secara menyeluruh tentang program yang dijalankan. Sekian dari pemaparan kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.